Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang dasar-dasar hukum dagang. Sebelumnya, kelompok ini disusun oleh 1. Ilzan Dwi Romadoni dengan NPM 02210572661. Yang kedua ada Ifal Khairil dengan NPM 022105741. Dan ada Adilia Rizky Utami dengan NPM 02210575511. Dasar-dasar hukum dagang. Sejarah hukum dagang. Belanda dijajah oleh Prancis pada tahun 1809 sampai 1813, sehingga hukum Prancis itu berlaku di Belanda sesuai dengan asas Koordinasi 1 atau Concordantie Beginsel L. Pada tanggal 1 Oktober 1838, Belanda berhasil membuat Burgerlijk Wetboek atau KUH Perdata dan Wetboek van Kohandel atau KUH Dagang. Saat itu, tahun 1838, Indonesia sedang dijajah oleh Belanda, maka Burgerlijk Wetboek dan Wetboek van Kohandel diberlakukan di Indonesia atau Hindia Belanda. Sejak tahun 1848, yang diterjemahkan dengan nama KUH Perdata atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Selanjutnya, saya serahkan kepada Mas Ilzan. B. Pengertian hukum dagang. Iksan mendefinisikan hukum dagang adalah hukum yang mengatur masalah perdagangan, yaitu masalah yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan atau perniagaan. Purwosuto hukum dagang sebagai hukum yang timbul dalam melakukan GST kan dengan perusahaan adalah hukum mengatur tingkat oleh keuntungan. Sumber-sumber hukum dagang yang tertulis dan dikodifikasi yaitu KUHD dan KUH Perdata, yang tertulis dan tidak dikodifikasi yaitu seluruh perundang-undangan tentang perdagangan, tidak tertulis yaitu kebiasaan. Next, slide selanjutnya. Kepada siapa hukum dagang berlaku? Pada awalnya KUH Dagang sebelum 1 Januari 1935 berlaku secara objektif dan subjektif bagi pedagang. Pedagang secara objektif diartikan sebagai kegiatan membeli barang dan dijual kembali. Sedangkan pedagang secara subjektif yaitu siapa saja yang melakukan tindakan perdagangan sebagai pekerjaan sehari-hari. Jadi awalnya itu objek dan subjeknya hanya untuk pedagang, bukan seperti sekarang kepada businessman dan lain sebagainya. Setelah tanggal 1 Januari 1935 terjadi perubahan istilah pedagang. Koopman menjadi perusahaan atau dalam bahasa Belanda bedrijfshandeling, yaitu tindakan yang terus-menerus dan untuk mencari keuntungan. Slide selanjutnya.
Hubungan KUH Perdata dengan KUH Dagang. Pasal 1 KUH D ditetapkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam kitab ini. Jadi di dalam pasal 1 KUH D Perdata tidak ada ketetapan khusus ataupun ketetapan yang rinci. Kemudian dengan merujuk pasal 1 di atas, jelaslah berlaku asas lex specialis derogat lex generalis. Peraturan yang khusus akan mengesampingkan peraturan yang umum. Next, slide selanjutnya. Pembantu perusahaan. Pembantu di dalam perusahaan yaitu pimpinan perusahaan, pemegang prokurasi, pedagang keliling. Pembantu di dalam perusahaan yaitu agen perniagaan atau commercial agent, makler atau broker, dan komisioner factory. Baik, dilanjutkan. Kesimpulan. Mas. Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hukum dagang terdapat peraturan-peraturan yang mengatur jalannya suatu aktivitas dagang yang tertulis dalam KUHD, dan pelaku-pelaku dalam usaha dagang masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang dimana harus dilaksanakan demi kelancaran dalam berdagang. Jadi sebelum bisa untuk melakukan aktivitas dagang itu sebaiknya hak dan kewajiban, terutama kewajiban harus dilakukan terlebih dahulu agar nanti bisa mencapai hak. Peraturan dalam berdagang diterapkan guna untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam persaingan produsen dalam meningkatkan kualitas barang dan merebut pasar. Jadi pada intinya itu peraturannya digunakan untuk tidak adanya mencegah persaingan secara kotor ataupun pelanggaran-pelanggaran yang terkadang terjadi dalam persaingan produsen di pasar. Terima kasih. Apabila ada kekurangan dan kesalahan tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf dari kelompok 7. Sebelumnya saya serahkan kembali kepada host Mbak Adelia. Baik, presentasi dari kami. Apa ada yang mau ditanyakan? Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.